Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke minggu kedua ini, anak-anakku kelas 11 IPS 1 dan 12 IPS 1 maksud saya, 12 IPS 2 dan 12 IPS 3 yang saya cintai, Ustazah cintai. Syukur alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat belajar di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Untuk teman-teman yang sedang tidak enak badan atau ada kendala lain, semoga diberikan kelancaran dan sehat kembali ya. Baik, ke materi kali ini kita adalah tentang perubahan sosial, social exchange ya, materi yang pertama. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Tentunya kalian semua sudah salat duha ya di pagi hari ini. Langsung saja kita mulai. Apa itu tentang social exchange atau perubahan sosial? Next, bentar, kok nggak jalan ya, sebentar. Nah, gini aja. Nah, apa itu definisi perubahan sosial? Bisa dicatat ya, ini nanti di buku tulis sebagai resume. Definisi perubahan sosial, kita lihat sebelah kanan ini. Perubahan secara umum, secara umum definisinya yaitu adalah perubahan yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial. Apa sih Bu, Ustazah? Tidak sesuai unsur-unsur itu maksudnya apa? Unsur-unsur itu kita lihat yang sebelah kiri. Unsur-unsur yang mengalami perubahan sosial itu bisa jadi nilai-nilai kehidupan sosial, pola perilaku, cara berperilaku, terus kemudian organisasi, di dalamnya ada aturan, ada kelompok, kemudian stratifikasi, adanya lapisan-lapisan sosial masyarakat, dan budaya, kebiasaan-kebiasaan itu saling berbeda antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, atau zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Itu disebut dengan adanya perubahan. Suatu proses, atau bisa disebut juga suatu proses terjadinya perubahan struktur dan fungsi dalam sistem sosial. Sudah tahu kan kelas 12 ya, sistem sosial itu apa, struktur itu apa, dan fungsi itu apa. Jadi ada perubahan nih di dalam suatu kelompok, ya kan, di dalam suatu sistem sosial. Tentunya kalau kita berbicara struktur, berbicara kelompok, di dalamnya juga ada perubahan nilai, perubahan struktur, posisi, dan perubahan fungsi-fungsinya. Contohnya perubahan mode pakaian, ini termasuk sistem kehidupan ya. Perubahan tingkah laku, perubahan teknologi. Teknologi ini termasuk sistem ilmu pengetahuan dan pendidikan. Jadi ada perubahannya di situ. Ini secara umum. Nah, kemudian secara menurut beberapa para tokoh itu definisi perubahan sosial menurut beberapa tokoh. Ini di LKS ada. Kalau misalkan kalian mau beli LKS-nya silakan langsung beli di perpustakaan, tapi untuk minggu ini belum datang. Insya Allah minggu depan sudah tersedia ya. Ini beberapa menurut beberapa tokoh sosial, yaitu Selos Sumarjan. Perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya ada nilai-nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kemudian ada juga dari Gili dan Gilin. Perubahan sosial dianggap sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima
baik karena perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, kebudayaan material, ideologi, maupun karena adanya difusi. Difusi itu penyebaran suatu nilai-nilai baru atau penemuan baru dalam masyarakat. Ritzer, ini yang punya buku teori-teori sosial. Konsep perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antar individu, juga mengalami perubahan, atau hubungan antar kelompok, atau hubungan antar organisasi, budaya, dan masyarakat pada waktu tertentu. Ya. Jadi ada perubahan antar individu, kelompok, struktur organisasi, dan itu perubahannya terjadi pada waktu tertentu. Jelas beda dong, waktu yang dulu zaman tahun, kalau di Indonesia zamannya Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, kemudian zaman reformasi, hingga pada sekarang pasti banyak-banyak perubahan sosial yang terjadi. Apa ciri-ciri terjadinya perubahan sosial? Ini beberapa bisa dijelaskan kita kulik, yaitu tidak ada masyarakat yang stagnan. Masyarakat nggak ada yang kaku, masyarakat itu nggak ada yang gitu-gitu aja, pasti ada perubahan dong. Tentunya pada saat kita dulu kecil, bayi, nggak bisa ngapa-ngapain, hingga pada saat kita balita, kemudian kita menjadi anak-anak, remaja awal, remaja akhir, dewasa, kemudian hingga pada tahap lansia, ya kan? Tidak ada masyarakat yang stagnan, itu ciri-cirinya. Jadi timbulnya perubahan sosial karena itu. Perubahan tidak mengarah pada progres kemajuan saja, namun bisa juga mengarah pada kemunduran, ya kan? Ada orang yang dulunya mungkin, maksudnya ada suatu masyarakat yang dulunya itu damai, tentram, sehingga rawan sekarang konflik. Nah, itu kan juga kemunduran. Kenapa dulu damai sekarang bisa rawan konflik? Nah, ada apa ini di dalam masyarakat? Tuh bisa. Atau perubahan mengarah ke kemajuan. Dulunya masyarakat ini itu mudah untuk dijajah, mudah untuk dibohongin. Tuh. Tapi sekarang banyak yang pintar-pintar karena adanya pendidikan yang tinggi. Jadi masyarakat itu sekarang sudah banyak perubahan di dalamnya, semakin maju, ekonominya semakin tentram, damai, dan tentunya lebih terbuka masyarakatnya daripada yang seperti dulu. Itu mengalami kemajuan. Kemudian perubahan sosial cepat biasanya mengakibatkan terjadinya disorganisasi. Apa itu? Perpecahan yang sifatnya sementara dalam proses penyesuaian diri. Jadi perubahan sosial itu kalau terlalu cepat berubahnya, itu juga bisa menimbulkan perpecahan. Loh Bu, kenapa kok menimbulkan perpecahan? Ya karena akan ada pro kontra di dalamnya kan. Nah itu yang akan menimbulkan konflik, perpecahan, disorganisasi bahasanya, ya kan. Tapi itu hanya sementara dan dalam proses penyesuaian diri. Makanya perubahan sosial itu juga perlu proses, harus pelan-pelan supaya masyarakat tidak shock kultur, ya kan, terjadinya terkejut adanya budaya yang baru seperti itu. Kemudian ada perubahan yang terjadi pada lembaga sosial tertentu, itu juga biasanya diikuti dengan perubahan pada lembaga lainnya. Apa sih ciri-cirinya? Contohnya ada peraturan baru tuh tentang masyarakat wajib menggunakan masker di saat pandemi. Itu adalah fenomena peraturan baru yang dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah. Maka akan berpengaruh pada sistem-sistem kehidupan lainnya. Sistem kehidupan birokrasi pemerintah yang mewajibkan masyarakat menggunakan masker, sehingga mempengaruhi sistem ekonomi, sistem kehidupan sosial, sistem budaya. Jadi masyarakat yang awalnya tidak terbiasa menggunakan masker, akhirnya akan terbiasa menggunakan masker, ya kan? Sistem budaya itu akan terbiasa. Kemudian sistem ekonomi akan menambah masukan bagi
masyarakat yang menjual alat-alat kesehatan. Jadi mereka lebih lebih berproduktif ya dalam memproduksi masker kesehatan, baik masker kain oleh para UMKM dan masker-masker kesehatan lainnya. Itu sistem ekonomi juga sudah berubah. Nah, sistem apalagi yang berubah? Ya kan? Sistem lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup juga berubah. Semakin banyaknya tumpukan sampah masyarakat karena masker itu juga ada. Nah, kan? Jadi karena sistem politik, kebijakan pemerintah yang mewajibkan itu sehingga mempengaruhi sistem-sistem yang lainnya. Ini disebut lembaga sosial akan diikuti dengan perubahan pada lembaga lainnya. Paham ya? Selanjutnya. Nah, faktor-faktor kita masuki B. Definisinya sudah selesai. Kita masuk kepada B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Tentunya kita melihat faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Perubahan yang terjadi dari dalam. Jadi ada dua, dari dalam dan dari luar. Yang perubahan yang terjadi dari dalam, contohnya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan, kemudian dari jumlah penduduk, pertentangan dan pemberontakan dari dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya apa sih Bu? Berkembangnya ilmu pengetahuan itu bisa merubah sosial, perubahan sosial. Contohnya, pendidikan tinggi merupakan bisa merubah pola pikir individu dalam bertindak dan bersikap, ya kan? Yang dulunya sebelum berpendidikan, ya tindakannya ngawur, omongannya ngawur. Setelah sekolah di SMA Muhammadiyah, cara berpikir, cara bertindak, bersikap, dan ucapannya bisa tertata dengan baik, ya kan? Insya Allah akhlaknya lebih baik. Nah, itu ada perubahan karena berkembangnya ilmu pengetahuan. Teknologi juga salah satunya ilmu pengetahuan ya. Teknologi ini membantu manusia juga dalam mengerjakan pekerjaannya lebih cepat. Itu juga perubahan. Kemudian juga ada jumlah penduduk. Nah, ini dari dalam masyarakat sendiri kan. Contohnya padatnya penduduk bisa merubah pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi ya bisa jadi ini perubahannya makin bertumbuh ekonominya atau makin mundur. Kalau manusianya makin padat atau manusianya makin berkurang, ya kan? Itu yang bisa menjawab adalah pakar-pakar ekonomi yang ikut merumuskan kebijakan suatu negara, pakar ekonomi, pakar politik, dan pakar-pakar sosial yang bersatu dalam merumuskan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tapi jumlah penduduk ini juga bisa merubah itu salah satunya aja. Jumlah penduduk bisa mempengaruhi apa lagi? Mempengaruhi misalkan maraknya kejahatan di suatu kota, karena kota itu banyak pendatang yang sekiranya penduduk-penduduk yang mencari pekerjaan tapi nyatanya tidak ada lowongan pekerjaan yang banyak. Akhirnya maraknya kejahatan, kriminalitas gitu kan. Banyak penduduk itu mempengaruhi banget perubahan sosial masyarakat. Kemudian pertentangan dan pemberontakan di dalam masyarakat. Gimana sih Bu maksudnya Bu? Bertengkar gitu tak Bu di kelompok itu gitu. Contohnya ya perbedaan persepsi antar individu di dalam suatu kelompok masyarakat akan menimbulkan pertentangan. Ya kan, kalau kalian berbeda pendapat pasti akan bertentangan kan dengan yang berbeda itu. Nah, itu yang akan merubah keadaan, situasi atau kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Ya kan? Jadi adanya gesekan-gesekan itu yang nantinya juga akan merubah, entah berubahnya itu adalah ada yang dirubah tentang nilai-nilai kehidupan, ya kan, atau peraturan-peraturan yang berkembang di lingkungannya itu bisa berubah karena adanya masyarakat yang kritis atau masyarakat yang menentang. Nah, selanjutnya B, perubahan yang terjadi dari luar masyarakat. Ya, contohnya ada masuknya budaya masyarakat lain, ya, peperangan dari luar, dan terjadinya bencana alam. Ini karena faktor di luar, kendali masyarakat itu sendiri.
Ya, pengaruh budaya masyarakat lain, contohnya pertemuan dua budaya menjadi satu bisa menimbulkan reaksi diterima tanpa paksaan, atau disebut demonstration effect, atau saling menolak budaya tersebut, cultural animosity. Jadi ya, pertemuan budaya luar ke budaya yang dimasukin itu bisa jadi penolakan atau diterima gitu. Jadi kalau diterima pasti kan adanya perubahan ya pastinya. Contohnya lagi peperangan dari luar kelompok masyarakat. Nah ini contohnya penjajahan atau penindasan negara lain kepada suatu negara dalam maksud ingin merubah budaya masyarakat yang terjajah tersebut. Jadi ada perubahan dong karena dijajah kan, misalkan entah dia ingin menyebarkan agama dari negaranya, entah ingin menyebarkan pola pikir dari negaranya, atau menyebarkan nilai-nilai pendidikan di negaranya kepada negara lain. Seperti negara kita dulunya dijajah oleh negara asing, kita juga beberapa budaya kita memakai nilai-nilai mereka. Contohnya hukum kita di Indonesia ini memakai hukum yang berasaskan pedomannya itu dari negara Belanda kan, karena kita dulu paling lama dijajah oleh negara Belanda. Jadi adanya perubahan, terjadinya bencana alam, contoh hutan gundul yang terbakar menyebabkan daerah berubah menjadi rawan banjir, yang dulunya tidak rawan banjir menjadi rawan banjir. Ini karena di luar kendali kita semua. Nah, bacalah artikel di bawah ini yang terakhir ya. Ini ada artikel tentang perubahan sosial di masyarakat, tolong dibaca dengan detail, dipahami. Kemudian soalnya adalah, kira-kira sudah pahamkah kalian maksud dari perubahan sosial? Apa sih perubahan sosial itu? Definisikan menurut versi kalian. Kedua, lalu apa penyebab terjadinya perubahan sosial pada artikel di atas tadi? Apakah adanya faktor dari dalam masyarakat atau adanya faktor dari luar masyarakat yang tidak bisa dikendalikan sehingga timbulnya perubahan sosial itu tadi? Jelaskan dengan detail. Jawablah pada buku tulis kalian ya. Tidak usah dikumpulkan, tapi untuk pembelajaran, untuk mengasah otak, kalian harus baca dan kalian harus kerjakan. Oke? Terima kasih. Quote untuk hari ini adalah, kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Kalian masih muda, tetap terus asah kemampuan dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. Bila ada yang ditanyakan langsung WA ibu ya atau ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.